Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi pembelajaran teori otomata dengan tema konsep dasar teori bahasa, hierarki Chomsky, dan pengantar Finite State Automata atau FSA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jinar Raditya Bagaskara dengan NIM 2505 1204 347 dan rekan-rekan saya. Yang pertama, apa itu konsep dasar teori bahasa? Jadi, teori bahasa dan otomata dibagi menjadi dua, yaitu pertama, bahasa dalam konteks ini itu bahasa bukan sekedar alat komunikasi manusia, melainkan himpunan atau deretan simbol-simbol atau untai dan string yang memiliki makna tertentu. Yang kedua, mesin otomata. Otomata adalah sebuah model abstrak atau model matematika dari mesin yang dirancang untuk memproses input dan menghasilkan output. Mesin ini memiliki kemampuan untuk mengenali dan menerima kata atau kalimat dalam bahasa tertentu. Yang selanjutnya ialah tabel komponen dasar mesin otomata. Itu yang pertama, komponen string atau input atau simbol atau juga untai. Nah, itu terdiri dari alfabetik dari A, B, C, D sampai Z, serta bilangan biner 0 dan 1. Yang kedua, state awal. State awal itu dilambangkan dari tanda panah yang ke state-nya, yaitu key 0, yang menandai itu state awal. Nah, selanjutnya yang ketiga, state akhir atau final state. Nah, dalam gambar misalkan state 4 itu gambarnya itu digambarkan memiliki dua lingkaran, yaitu seperti digambar atau cincin, dua cincin seperti itu. Selanjutnya state dengan input. Nah, state awal key 0 dengan input A menuju final state key 1. Seperti digambar, state awalnya itu key 0 dengan tanda panah, dan itu menuju key 1, yaitu state akhir dengan inputan A. Selanjutnya ialah alur bagaimana teori bahasa ini diterapkan pada mesin. Yang pertama, dimulai dari input. Nah, input ini mesin menerima deretan simbol atau string atau untai, dan kemudian ke proses. Nah, proses ini mesin membaca simbol atau string tersebut dan berpindah antar state. Selanjutnya ke output. Nah, mesin ini akan memberikan pernyataan apakah input diterima atau tidak diterima. Selanjutnya ialah contoh studi kasus. Gambar ini ialah contoh pemodelan mesin otomata dalam mengenali input. Jadi, yaitu mulai dari start, dari input S ke state S, input P ke state SP, input I ke state SPI, input R ke state SPIR, input I ke state SPIRI, yang terakhir input T ke state akhir atau bisa dibaca spirit. Nah, jadi karena inputan dan ininya sesuai logika dan sampai di state akhir, maka dinyatakan bisa dibaca oleh mesin. Nah, jadi konsep ini digunakan dalam pembuatan lexical analyzer pada compiler yang fungsinya memecah teks input menjadi unit logika seperti variabel atau kata kunci dalam pemrograman. Nah, lexical analyzer ialah membaca dan mengenali kata-kata, kemudian menghasilkan rangkaian simbol atau string yang lebih sederhana. Selanjutnya, compiler itu menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program komputer dalam bahasa pemrograman lain. Yaitu selanjutnya ialah contoh studi kasus yang kedua, mesin otomata sederhana. Jadi bisa terlihat pada gambar adanya input berupa huruf A dari state awal key 0 menuju state key 1. Nah, sebuah input dapat diterima apabila dapat dibaca dari state awal menuju state akhir. Nah, bisa dilihat gambarnya itu terdapat input A, B, A, dan A, B. Nah, dari input ABA itu dapat dibaca dari state key 0 menuju state akhir atau key 3. Nah, itu bisa dipastikan bahwa inputan tersebut bisa diterima oleh mesin karena mencapai state akhir. Nah, jika state AB itu tidak diterima karena tidak mencapai state akhir. Nah,
Bisa ditunjukkan pada gambar ini, input ABA merupakan input yang dapat diterima pada mesin automata. Dengan kata lain, input AB merupakan bahasa yang tidak diterima oleh mesin automata. Kenalkan, saya Audina Eka Priani dengan NIM 344. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki Chomsky. Nah, apa sih hierarki Chomsky itu? Hierarki Chomsky itu merupakan pembagian tingkatan bahasa yang dibatasi oleh aturan produksi masing-masing. Nah, di sini ada Noam Chomsky itu membagi tingkatan bahasa menjadi 4, yaitu ada bahasa reguler, bahasa bebas konteks, bahasa konteks sensitif, dan bahasa restricted. Nah, yang mana pada sebuah aturan produksi itu dapat ditulis dalam bentuk seperti ini: alfa menghasilkan beta, yang mana alfa merupakan ruas kiri aturan produksi dan beta merupakan ruas kanan aturan produksi. Dibacanya yaitu A menurunkan beta atau A menghasilkan beta. Nah, pada ruas kiri dan ruas kanan aturan produksi itu terdapat istilah simbol variabel dan simbol terminal. Nah, yang mana simbol non-terminal itu atau variabel merupakan simbol yang masih bisa diturunkan, terdiri dari huruf abjad antara A sampai Z yang ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang terminal itu merupakan simbol yang tidak dapat diturunkan lagi, terdiri dari huruf abjad antara A sampai Z yang ditulis dengan huruf kecil. Kemudian dalam aturan produksi itu juga terdapat tanda yang mana itu artinya atau. Nah, apabila terdapat dua aturan produksi yang memiliki variabel ruas kanan yang sama, maka aturan produksi tersebut dapat dituliskan dengan lebih singkat menggunakan tanda itu tadi tanpa mengurangi maknanya. Kemudian contohnya ini, ada A menghasilkan CD dan A menghasilkan DF. Nah, dua aturan produksi ini itu dapat dituliskan dengan lebih singkat. Kita tambahi tanda ini yang sehingga menjadi A menghasilkan CD atau DF, seperti itu. Kemudian kita akan membahas di tipe-tipe bahasa. Yang pertama ada tipe ketiga, yaitu bahasa reguler, yang merupakan tata bahasa yang berkaitan dengan mesin FSA, yaitu bisa DFA atau NFA. Kemudian di tata bahasa yang dapat diterima pada tata bahasa reguler ini merupakan tata bahasa yang memenuhi aturan produksi, yaitu 1. Aturan produksi ruas kiri atau alfa itu harus memiliki sebuah simbol variabel. Kemudian aturan produksi ruas kanan beta itu maksimal memiliki sebuah simbol variabel, apabila ada harus terletak di posisi paling kanan. Nah, contohnya itu nih, yang A menghasilkan EGF. Meskipun huruf kecilnya banyak, EF itu kan huruf kecil. Nah, huruf besarnya itu tetap 1, yaitu G, dan di ujung kan, jadi aman. Terus yang A, S menghasilkan C itu ditolak. Kenapa? Karena kirinya kan kebanyakan A dan S. Itu harus sendirian, jadi tidak bisa kayak gitu. Jadi kenapa itu ditolak? Karena dia harusnya sendirian. Kemudian yang ini ada epsilon menghasilkan BCD, itu tidak dapat diterima karena ruas kiri itu tidak boleh kosong, atau epsilon itu harus ada simbol yang bekerja. Tuh. Kemudian yang kedua ada bahasa bebas konteks. Di sini merupakan tata bahasa yang berkaitan dengan mesin PDA. Nah, tata bahasa yang dapat diterima pada tata bahasa bebas konteks memiliki aturan, yaitu aturan produksi ruas kiri alfa harus memiliki sebuah simbol variabel. Nah, contohnya itu yang C menghasilkan AA. Kanannya ada 2 huruf besar, itu boleh. Jadinya diterima. Kemudian yang S menghasilkan epsilon, boleh. Itu karena menghasilkan string kosong. Kemudian yang tidak diterima, itu ada AA menghasilkan C. Kenapa? Karena di kiri ada huruf kecil, yaitu A,
tipe 2 itu cuma mau ada satu, yaitu huruf besar di kiri tanpa gangguan. Tuh. Kemudian ada yang CD menghasilkan F. Di kiri kan ada 2 huruf besar, tetapi ditolak karena tipe 2 itu syarat kirinya sama ketatnya dengan tipe 3 tadi. Kemudian ke tipe 1, yaitu ada sensitive context, yang mana merupakan tata bahasa yang berkaitan dengan mesin LBA. Nah, tata bahasa yang dapat diterima pada tata bahasa konteks sensitif itu merupakan yang memenuhi aturan produksi pada ruas kiri alfa itu minimal harus memiliki sebuah variabel. Kemudian jumlah string pada ruas kiri harus lebih kecil sama dengan jumlah string pada ruas kanan. Nah, itu contohnya ada di AB menghasilkan EF. Panjang kiri itu ada 2, panjang kanan ada 2, jadi sama kan? Jadi diterima. Kemudian contoh yang ditolak itu ada SAB menghasilkan CD. Di kiri ada 3 karakter. Nah, di kanan cuma 2. Ini kan nggak bisa gitu, jadi ditolak. Nah, yang ini, yang B menghasilkan epsilon itu dapat diterima dikarenakan aturan produksi ini dapat dianggap oleh mesin automata karena konteks sensitif itu hanya menghitung jumlah string di ruas kiri dan kanan. Yang mana B sama dengan 1, epsilon tadi sama dengan 1, sehingga B menghasilkan epsilon dianggap memenuhi aturan produksi. Kemudian ke tipe 0 atau tanpa batasan. Di sini itu menggunakan mesin Turing. Nah, bahasa ini dikaitkan dengan bahasa natural karena sudah termasuk bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Nah, tata bahasa yang dapat diterima pada tata bahasa ini itu menggunakan aturan yaitu pada ruas kiri atau alfa harus memiliki minimal sebuah simbol variabel. Nah, contohnya ini contoh yang diterima yaitu ada ABC menghasilkan E diterima. Kenapa? Karena kiri panjangnya 3, sedangkan kanan pendek 1. Ini kalau di tipe 1 mungkin ditolak ya, tapi di tipe 0 ini boleh. Kemudian yang ditolak ini contohnya EFG menghasilkan H. Nah, ini meskipun kelihatannya benar, tapi ruas kiri itu ada EFG. Nah, itu tidak ada huruf besarnya dan mesin itu nggak punya variabel. Jadi dianggap cuma teks biasa. Kemudian masuk ke studi kasusnya ya. Ini ada yang pertama itu ada S menghasilkan 0S atau 1. Nah, ini itu termasuk ke tipe 3. Kenapa? Karena selama inputnya 0, itu kita tetap di sini dan bisa looping gitu. Begitu dapat input 1, kita selesai atau ke final state. Jadi ini masuk ke tipe 3. Kemudian di kasus kedua, ini ada S menghasilkan 0S1. Ini masuk ke tipe 2. Karena apa? Karena kita dapat 0 di depan, tapi kita harus nitip 1 angka di belakang. Kenapa ini kita anggap di tipe 2 aja, bukan di tipe 3? Itu dikarenakan di sini kan ada huruf S besar nih, yang diapit oleh 2 input. Nah, FSA itu pusing, terus kayak angka satunya di mana, dan ini nggak ada menyimpan sisa input, jadi ini masuk ke tipe 2, gitu. Saya Eka Feralina dengan NIM 2505120439 akan menjelaskan tentang flat state automata atau FSA. Nah, flat state automata atau FSA ini adalah model komputasi matematis yang digunakan untuk mempresentasikan sistem yang memiliki sejumlah keadaan atau state terbatas dan berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya berdasarkan input tertentu. Mesin FSA ini terdiri dari 5 tupel, yaitu Q atau jumlah state, enigma dengan sebagai input, delta sebagai fungsi transisi,
S sebagai simbol dari state awal, dan F sebagai simbol dari state akhir. Mesin FSA ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu Deterministic Finance Automata atau DFA dan Non-Deterministic Finance Automata atau NFA. Nah, yang pertama yaitu Deterministic Finance Automata atau NFA memiliki ciri khas mesin yang ditandai dengan adanya kondisi antara satu state dengan state lainnya, di mana setiap state tersebut selalu tepat ada satu state dalam satu kota. Jadi, state DFA ini hanya memiliki satu state saja, tidak lebih. Cara memahami mesin DFA itu membuat fungsi transisi dan tabel transisi dari gambar mesin. Berikut adalah contoh dari mesin DFA. Nah, dari tabel transisi ini kita bisa melihat bahwa kita bisa membuat gambar mesinnya, yaitu kita mulai dari Q1, Q0 ya teman-teman. Step awalnya adalah Q0. Nah, Q0 ini memiliki jalan atau input A. Input A ini mengarah ke Q1. Begitu juga dengan input B, mengarah ke Q1. Sementara Q1 memiliki input A ke Q1 juga. Nah, itu akan terjadi loop atau mengulang ke state yang sama ya. Sementara itu dia balik lagi ke Q0 dengan input B. Berikutnya, Non-Deterministic Finance Automata atau NFA. Secara umum, mesin NFA hampir sama dengan mesin DFA. Hanya saja pada mesin NFA ini sebuah state boleh memiliki lebih dari satu busur atau boleh memiliki lebih dari satu input. Dan juga boleh memiliki input himpunan kosong apabila tidak ada hubungan sebuah state pada state berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari mesin NFA sederhana. Dari tabel berikut, kita memiliki contoh, yaitu state awalnya adalah Q0. Nah, di Q0 ini inputnya A, yaitu ke Q1. Seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi di input B itu tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Sementara itu, di Q1, di state Q1, input A itu juga kosong sama dengan input B di Q0. Sementara itu di B, itu memiliki dua input yaitu Q0 dan Q1. Q0 ke Q0 dan Q1 itu sendiri. Jadi terjadi looping. Gitu. Nah, ini adalah perbedaan DFA dan NFA secara garis besar dari aspek dari transisi, e-move, dan kompleksitas. DFA sendiri memiliki satu untuk tiap input, sementara NFA bisa lebih dari satu. Nah, untuk e-move-nya itu tidak ada ya teman-teman. Sementara NFA ada inputnya, boleh ada inputnya. Secara kompleksitas, DFA lebih sederhana dan lebih mudah dibagi, sementara NFA lebih fleksibel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat salah satu contoh studi kasus mesin DFA. Nah, kita kan sudah punya tabel transisi ini ya teman-teman. Jadi nanti tinggal dibuat saja mesin DFA-nya. Nah, state awalnya itu adalah Q0. Jadi, Q0 kita punya state Q0, Q1, dan Q2. Nah, karena final state-nya Q2, jadi lingkarannya ada
2. Selanjutnya, Q0 ini mempunyai input A yang menuju ke Q1. Ini seperti ini. Kemudian, input B-nya ke Q0 itu sendiri. Jadi, kita buat looping. Nah, selanjutnya, step kedua yaitu Q1. Q1 itu mempunyai input A ke Q2. Nah, selanjutnya mempunyai input B ke Q0. Nah, sementara itu input Q2-nya ini yang pertama ada A ke Q2 itu sendiri. Nah, sementara itu di input B dia pergi ke Q0. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini ya. Kita tes dengan input A. Nah, karena state awalnya itu Q0, jadi apakah dia mencapai final state? Nah, Q0-nya itu ke A, jadi ke Q1. Selanjutnya dia ke A juga. Jadi dia ke Q2. Dia sudah berhasil mencapai ke final stage. Nah, selanjutnya kita akan membuat gambar mesin NFA dari tabel transisi NFA ini. Pertama ada Q, startnya dari Q0. Nah, yang kedua ada Q1 dan Q2. Nah, karena Q2-nya itu adalah final state, jadi karena 2. Selanjutnya, Q0 ini memiliki input Q0 itu sendiri dan juga Q1 di input A. Jadi dia akan looping sama-sama A. Nah, karena B ini adalah himpunan kosong, jadi dia tidak ada inputannya. Nah, yang kedua adalah Q1. Q1 input A itu kosong, sementara input B itu Q2. Oke. Nah, sementara Q2 itu sendiri, input A-nya adalah Q1, dan input B-nya Q2 itu sendiri. Kita tes apakah dia akan mencapai final stage dengan input A dan juga B. Jadi kita mulai dari start dari state Q0. Nah, Q0 ini jika diinputin A, dia akan pergi ke Q1. Sementara itu ya kita inputin B, dia ke Q2. Jadi dia berhasil sampai kepada final stage. Nah, kalau nggak berhasil gimana? Kalau kita A. Inputan pertama kita ke A, Q0 ke A, ke Q1. Sementara ini dia nggak punya inputan A. Nah, jadi ini tidak berhasil masuk ke final step. Sekian, terima kasih.